Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir dan menyempatkan waktunya khususnya jazakallahu khairan pada Ustaz Ahmad Sabik hadir di tengah-tengah kita dalam acara Hitanal Masal. Dan kami sampaikan pada beliau dan pada tim medis jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari tim dakwah dan sosial Mat Al-Furqan Al-Islami Rawasidayung Gresik mengucapkan ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren Al-Furqan yang mana pada pagi hari ini kita melaksanakan program yang ada di dakwah sosial yaitu Hitanan Masal. Perlu diketahui bahwasanya program Hitanan Masal ini merupakan program tahunan di divisi dakwah dan sosial dan mudah-mudahan kedepannya selalu bisa terlaksana program tahunan ini dan harapan kami nanti barangkali ada saran dan kritik dari orang tua yang mendaftarkan hitan untuk perbaikan kami kedepannya karena insya Allah kalau tidak ada halangan ini merupakan agenda tahunan kami dan alhamdulillah untuk tahun ini kita buka kuota itu 50 pendaftar hitan. Alhamdulillah terpenuhi sekitar 29 anak pendaftar. Karena memang kemarin itu kita sempat lupa jadi untuk pembuatan flyer dan nge-share-nya itu agak telat karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di kami. Dan alhamdulillah ada beberapa asatidzah mengingatkan kepada kami untuk kegiatan ini. Akhirnya kami sempat astagfirullah ini kok kelupaan ada program Hitanan Masal. Tapi alhamdulillah persiapan untuk mulai dari pendaftaran, penyebaran flyer dan sebagainya kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah bisa maksimal. Makanya mungkin nanti ada kekurangan atau apa mohon dimaklumi karena persiapan kami agak mepet. Dan di beberapa yayasan di sekitaran Sedayu juga mengadakan hitanan masal yaitu di Yayasan Ar-Rahman Goloan. Jadi memang waktunya selisih cuma 1 hari. Jadi alhamdulillah kita syukuri walaupun yang daftar cuma belum sampai maksimal kuota 50 tetap kita laksanakan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi baik untuk para bapak orang tua yang mendaftarkan hitan anaknya. Dan kami sampaikan kepada tim medis baik itu para dokter maupun para perawat yang bisa berkontribusi di dalam kegiatan hitanan masal ini. Dan kami dari panitia penyelenggara hitanan masal mohon maaf sebesar-besarnya jikalau di penyambutan kami maupun pelaksanaan hitanan masal ini banyak kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu menyingkat waktu. Insya Allah nanti ada dua tim atau metode sesuai dengan yang didaftarkan. Yaitu metode modern sama laser. Qadarullah yang tim dari Surabaya, tim modern sampai detik ini belum datang. Tapi mereka menyanggupi insya Allah diusahakan jam 7:30 sudah datang maksimal sampai jam 8. Kemungkinan mereka belum tahu kondisi di jalan karena jam-jam segini di JP itu macet-macetnya. Dan qadarullah kemarin kami tidak menginfokan karena memang dari awal tim yang dari metode modern itu dari Surabaya itu
menjanjikan jam segitu. Jadi insya Allah kita usahakan jam setengah 8 atau jam 8 itu sudah sampai di lokasi. Tapi alhamdulillah dari tim Dr. Nasir untuk yang laser sudah datang. Jadi nanti selesai acara ini langsung kita mulai yang laser dulu sesuai antrian. Jadi nomor antrian sebagaimana nomor kehadiran yang sudah dicatat di tempat pendaftaran. Kemudian nanti insya Allah ada grup khitanan massal. Ana berharap pada orang tua, Bapak Ibu semuanya, setelah khitanan massal ini grup tersebut dijadikan untuk koordinasi atau konsultasi. Insya Allah nanti kita masukkan dokter di klinik kita, barangkali ada keluhan-keluhan bisa langsung disampaikan di grup. Dan harapan kami nanti sebagai adab atau etika di kedokteran itu, kalau misalkan terpaksa harus memfoto barangkali hitanannya itu ada agak abu misalkan, mohon maaf, atau yang lainnya, nanti fotonya via Jabri saja, via Jabri di perawatnya atau di dokternya. Jadi yang disampaikan di grup itu kemarin kami diingatkan sama dokternya, jadi sebagai etika di kedokteran itu sebenarnya nggak boleh men-share. Jadi nanti yang di grup itu disampaikan keluhannya, nanti Mas Arsa sebagai perawatnya nanti kan sudah di-share nomornya, itu nanti Jabrinya ke perawatnya saja atau ke dokternya. Itu yang dipesankan oleh pihak dokter. Dan nanti insya Allah yang butuh pengantaran setelah hitan kita siapkan untuk kendaraan yang area Sedayu, Ndukun, Ujung Bangka dan sekitarnya. Kalau yang jauh mohon maaf karena mungkin jangkauannya kalau terlalu jauh itu baliknya mobilnya terlalu lama. Jadi barangkali ada yang ngantri minta antar lagi itu nunggunya terlalu lama gitu. Insya Allah ada sekitar 3 atau berapa yang disiapkan untuk pengantaran. Mungkin itu yang dari kami mewakili panitia. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan pada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya untuk mengikuti acara kegiatan khitanan massal di Al-Furqon ini. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Para bapak, para ibu dan para adik-adik sekalian, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbarokah ini. Jadi kita bisa melaksanakan satu agenda acara yang insyaallah manfaat untuk kita semuanya. Manfaat jadi untuk kita semuanya, manfaat untuk kami para pengemban amanat di pondok, manfaat untuk para donatur, jadi manfaat untuk jenengan semua sebagai bapak dan ibu dari anak-anak, dan manfaat untuk adik-adik semuanya. Dan itu adalah salah satu di antara hal yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW agar kita hidup ini memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesama. Ini khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah orang yang paling manfaat untuk sesama. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan oleh Allah kekuatan jadi untuk bisa melaksanakan acara ini, dan kami sampaikan jazakumullah khair kepada para ikhwah, jadi tim pelaksana, terutama kepada Abdul Malik yang memimpin, mengetuai jadi acara pelaksanaan khitan massal pada pagi hari ini.
Kami juga sampaikan terima kasih jadi kepada para tim dokter yang telah menyediakan waktunya jadi untuk melaksanakan acara pada pagi hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena telah berpartisipasi untuk ikut dalam acara kita pada hari ini. Memang salah satu di antara misi dan visinya pesantren Al-Furqan adalah memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat sekitar. Memang titik utama pesantren, di mana-mana titik utama pesantren itu adalah di pendidikan, tapi kita juga punya divisi dakwah dan sosial yang bergerak di bidang dakwah, bergerak di bidang sosial. Sebagaimana dengan semuanya tahu, jadi tiap bulan itu ada santunan janda, ada santunan anak-anak yatim, kemudian berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Dan yang agenda rutin tahunan adalah agenda yang ada pada waktu kita sekarang ini. Kami hanya berdoa, kami hanya mengharap doanya dengan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mahat ini semakin berbarokah, semoga semakin memberi manfaat untuk sesama, dan semoga kita semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, khitan itu adalah salah satu di antara keagungan syariat agama kita. Jadi khitan itu disyariatkan bagi laki-laki sebagaimana disyariatkan bagi perempuan. Beda hukum saja. Yang laki-laki hukumnya wajib karena berkaitan dengan toharah, berkaitan dengan bersuci. Jadi kemaluannya laki-laki itu kalau belum dikhitan, kalau pipis, maka mesti masih ada air kencing yang tersisa di dalam kulup yang masih belum terlepas itu. Dan itu kalau dibuat gerak, dibuat apa, itu bisa saja netes dan bisa saja keluar, dan itu akan menajiskan baju, menajiskan badan begitu, dan itu bisa membatalkan sholat. Oleh karena itu mayoritas para ulama mengatakan bahwa khitan itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan untuk kaum laki-laki. Adapun untuk anak-anak perempuan, maka khitan juga tetap disyariatkan tapi tidak sampai pada derajat kewajiban. Karena tidak berkaitan dengan bersuci, hanya berkaitan dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan syahwat. Dan itu adalah satu hal yang mulia. Ini dalam agama kita perhatian sekali dalam hal-hal yang berkaitan dengan bersuci, yang berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Maka nanti mohon kepada jenengan semua untuk mengikuti proses dengan baik, sesuai dengan urutan yang ada, sesuai dengan yang diinginkan, baik khitan yang laser maupun khitan yang modern maupun yang lainnya. Adapun setelahnya, maka mohon koordinasi yang baik dengan para tim dokter kami. Ini tim dokter kami yang ada di Mahat. Kita di pesantren ada beberapa dokter, 2 dokter perempuan, 2 dokter laki-laki dan 2 dokter perempuan serta beberapa perawat. Silahkan untuk berkoordinasi dengan tim dokter kami. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena salah satu di antara proses menjadikan anak yang soleh, selain kita orang tua harus menjadi anak orang tua yang soleh, kemudian kita sering mendoakan kepada anak-anak kita dan mendidik anak-anak kita. Salah satu di antara proses anak itu menjadi anak yang soleh adalah menjalankan syariat Allah untuk anak-anak kita. Mulai dari sejak dalam kandungan, kemudian pas lahiran, pas akikawan, pas ini gitu ya, karena itu sudah lewat nggak mungkin dibahas. Salah satu di antara prosesnya adalah melakukan syariat khitan ini. Kita telah menjalankannya atau akan menjalankannya pada hari ini, maka mudah-mudahan khitan ini menjadi keberkahan untuk anak-anak kita. Maka kami mengharap semoga syariat-syariat yang akan datang, yang ke depan misalkan begitu ya, bagaimana kita mendidik, bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita membimbing terhadap anak-anak kita, maka itu juga disesuaikan dengan syariat agama kita yang mulia demi kebaikan anak-anak kita. Karena anak kita adalah aset terbesar dalam hidup kita. Anak kita adalah aset terbesar
dalam hidup kita, yakni karena setelah kita nanti meninggal dunia, maka harta ditinggalkan, jabatan ditinggalkan, kekayaan ditinggalkan, status sosial ditinggalkan, yang akan menyertai yakni kita adalah amal soleh kita dan yakni apa yang kita tinggalkan. Dan salah satu yang kita tinggalkan adalah anak-anak kita. Idza matal insan qata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya adalah wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Insyaallah ini bisa ana sampaikan karena saya harus masuk kelas. Sebagai kalimat penutup, yani saya sampaikan jazakumullah khair kepada semuanya, kepada ahmali, kepada teman-teman panitia, kepada teman-teman yang membantu di kepanitiaan, kepada bapak dan ibu sekalian, kepada adik-adik sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan, semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.